kita harus berkomunikasi dengan rumah sakit korban-korban yang dirawat. Nah, ini tantangan bagi kita, Pak. Anda masih bersama saya dalam acara Jurus BUMN menghadapi New Normal. Kita masuk sisi terakhir. Ada satu pembicara yang belum mendapat giliran, yaitu Pak Randi Anto, Dirut PT Jamkrindo. Silakan Pak Randi. Mungkin jelaskan dulu tentang Jamkrindo, Pak. Bapak, setengah menit, Pak. Pak Randi, silakan, Pak. Terima kasih Pak Primus, selamat siang para pemirsa. Jadi yang pertama kami mencoba sedikit menjelaskan apa itu Jamkrindo. Ya. Jamkrindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit dan satu-satunya yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan penjaminan terhadap UMKM dan koperasi. Dan insya Allah nantinya juga sama, kita salah satu dari 2 perusahaan yang nanti diminta untuk melakukan penjaminan terhadap pemulihan ekonomi nasional via pemberian kredit baru kepada para rekan-rekan UMKM. Ya. Yang pertama kami menyampaikan bahwa di Jamkrindo itu pertama kali kita bergerak kira-kira 10 Maret setelah ada kasus itu kita sudah bergerak, dan yang kita lakukan adalah bagaimana kita menghidupkan tim dari BCM atau Business Continuity Management, dan itu rata-rata semua perusahaan sudah memiliki itu. Dan kemudian kita atur dengan cepat bahwa memang pada awalnya mayoritas kita minta untuk bekerja dari rumah begitu. Dan kemudian berikutnya begitu sudah keluar acuan dari Kementerian BUMN yang relatif juga sangat jelas ditambah protokol kesehatan dari Departemen Kesehatan, saya kira apa yang disampaikan teman-teman BUMN itu semuanya sama, kita melakukan implementasi itu. Tetapi dan ada 4 hal yang pertama kali kita sentuh adalah bahwa di people-nya, di prosesnya, di teknologinya, dan kemudian di business continuity-nya. Memang saya kira kalau dari BUMN, interaksi antar BUMN kita jauh lebih gampang karena kita punya underlying persepsi yang sama semua. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan bangsa ini secara bersama-sama. Tetapi sebagai suatu entitas yang juga bergerak di bidang bisnis, stakeholder ini dan customer yang juga mesti kita ajak bicara supaya mereka bisa memahami bahwa ini cara sekarang melakukan bisnis begitu. Dan disinilah kemudian teknologi kita gerakkan semua, apakah itu mobile application, apakah para pekerja sekarang didorong untuk menggunakan kalau istilahnya di kami adalah employee self-service. Kita sudah menyiapkan bahwa mereka bisa bekerja dengan aplikasi, mereka absen dari situ, mereka melaporkan, semuanya relatif sudah bisa dilakukan dari aplikasi itu. Yang menarik adalah bahwa nanti kita harus melakukan kemudian stress test dan kemudian mencari opportunity yang baru untuk menjalankan bisnis ini. Karena kita tahu semua bahwa sekarang bisnis turun. Dan dari sisi protokol kesehatan, saya kira kita semua sama dan sampai dengan hari ini alhamdulillah tidak ada korban dari para teman-teman di Jamkrindo. Dan monitoring terhadap pekerja ini kita lakukan monitoring harian. Kita semua melakukan monitoring harian dari employee self-service itu mereka bisa report, dan maaf hari ini pun kita melakukan rapid test acak kepada 100 pekerja untuk memastikan itu. Dan kami sangat sepakat dengan apa yang disampaikan dari BRI Pak Solihin dan juga Pak Alex Denny bahwa ini sesuatu yang emas gitu ya. Sudah nggak ada tawar lagi. Bagaimana kita meyakinkan dan mendorong para pekerja itu tidak hanya mereka di kantor, bahwa mereka pun punya unit kerja yang paling kecil adalah di keluarga mereka sendiri, bahwa protokol ini sama harus mereka jalankan. Dan kita menyampaikan kepada para pekerja bahwa inilah kalau istilah Pak Solihin tadi bahwa driver paling kuat adalah Mr. Covid. Begitu. Bahwa memang kita menyampaikan ke mereka supaya mereka punya horizon yang lebih lebar lagi, bahwa inilah kesempatan kita selaku masyarakat Indonesia untuk berubah. Bahwa kita pelan-pelan atau dipaksa dengan cepat berubah menjadi bangsa yang disiplin. Disiplin terhadap apa? Terhadap protap. Terhadap protap, apakah itu protap kerja, apakah protap itu interaksi sosial, apakah protap-protap yang lainnya, yang selama ini seakan-akan kita
quote-unquote dikonotasikan menjadi sesuatu yang tidak disiplin. Dan kita dipaksa menjadi bangsa yang bisa menikmati self-distancing. Artinya apa? Anda harus antri. Dan sekarang sama, begitu bahwa kita sudah tidak bisa egois yang disampaikan oleh Pak Budi dari Jasa Raja, bahwa kita harus menyampaikan bahwa tolong jangan terlalu dekat, tolong Anda mesti antri. Dan ini kita sampaikan kepada pekerja bahwa di luar bahwa kita mesti harus menjalankan semua protap kesehatan dan protap bisnis di kantor, kita minta mereka juga ikut berpartisipasi sebagai masyarakat Indonesia untuk pelan-pelan mendorong bahwa kita secara masyarakat kumulatif berubah jadi masyarakat yang disiplin, yang dimulai dari keluarga mereka. Dan ini kita berharap efek dari perubahan ini bisa bergulir menjadi sesuatu yang semakin besar, yang tadi disampaikan oleh Pak Alex, bahwa akhirnya sesuatu yang sangat wajar saja bahwa kita kemana-mana sekarang pakai masker, bahwa kita sekarang antri di luar, bahwa kita juga internal kita melakukan verifikasi semua kepentingan bisnis kita bisa terjaga. Arahan dari itu sangat nyaman diikuti, semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian tadi kami sampaikan bahwa baru kita berharap bahwa fungsi Jamkrindo untuk melakukan penjaminan dengan yang baru ini pun bisa ikut membantu untuk menggerakkan perekonomian dengan cara bisnis yang baru dan cara interaksi yang baru. Saya kira itu, Pak Bro. Baik, terima kasih Pak Randi. Sekarang pada sesi terakhir ini masing-masing bisa bicara 2,5 menit ya. Ini seperti dikatakan oleh Pak Menteri BUMN, kemungkinan tahun ini turun pendapatan. Dan tahun ini dividen 2020 ini mungkin turun 50-75% dari BUMN. Nah, satu hal yang kami lihat dari sisi revenue, karena kegiatan bisnis menurun, revenue mungkin turun ya. Terus dari sisi biaya mungkin meningkat kali, karena orang yang harus bekerja 100% full capacity, sekarang diisi cuma 50%. Barangkali itu cost juga. Barangkali ini bagaimana Bapak-Bapak melihatnya, karena kesehatan diutamakan, tetapi bagaimanapun juga bisnis juga harus maju. Mungkin lebih dulu Pak Budi Raharjo. Pak Budi, silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Primus. Ya, memang kembali kita bicara bagaimana menyikapi bisnis ke depan, ya, dengan segala protokol dan situasi perubahan dan sebagainya yang sudah disampaikan Bapak-Bapak tadi. Dan kami hanya prinsipnya bahwa alhamdulillah memang dari sisi biaya kami bisa menekan Pak, kos kita sampai dengan bulan ini masih bisa dihemat atau penurunan kurang lebih 10%. Namun dari sisi pendapatan memang juga ada penurunan juga 15%. Tapi kita harus hidup dengan efisiensi yang harus kita lakukan, dengan segala sesuatu harus kita hitung kembali, dan hal-hal mana yang harus kita tidak lakukan di dalam pembiayaan. Ini sangat penting. Dan juga di dalam kegiatan work from home yang kita evaluasi, ternyata produktivitas pegawai kita tetap meningkat Pak, tidak ada penurunan. Alhamdulillah. Kemudian dari sisi work from office, ya, sebagaimana dari Bapak yang lain, bahwa di Jasa Raja juga maksimal hari ini adalah 50% kehadirannya dengan menjaga distancing dan sebagainya. Ini yang kita pastikan supaya kembali bahwa jangan dari kita, dan kita juga mengurangi jangan dari orang lain masuk kepada kita. Sehingga tadi kami sampaikan di awal bahwa pegawai kita semua dibekali dengan APD dan diberikan suplemen vitamin tambahan. Nah, poinnya apa adalah kebersamaan melalui VUCA, Pak, ya, dalam COVID-19 ini harus betul-betul kita sikapi. Kemudian kebersamaan antara manajemen dan karyawan ini harus solid. Gitu. Harus satu bahasa bahwa kita
saatnya berubah. Gitu. Kemudian penguatan perilaku budaya hidup. Nah, ini keseluruhan kita pastikan perilaku budaya hidup sehat, ya, di mana manajemen sebagai figur yang harus menjadi contoh baik, ya, dan juga membangun nuansa kerja yang lebih dengan peningkatan semangat tinggi. Tadi disampaikan juga Pak Sadikin menyampaikan bahwa kita ini tidak work from home juga, tidak work from office, tapi ada work from anywhere. Karena tadi perangkat kami terhadap IT ini sudah cukup relatif baik, sehingga kami setiap saat dimanapun bisa bekerja. Dan juga karena tadi Jasara Harja sebagai pelayan masyarakat yang melalui korban kecelakaan, nah ini interaksi dengan masyarakat ini akan kami gantikan dengan high-tech, Pak. Ini yang kita pastikan. Kemudian spirit terhadap be agile, ya, ini kita tekankan. Kemudian be adaptive dan be inovatif harus kita lakukan, karena kita mengejar bagaimana kinerja yang ada sekarang ini harus kita lakukan dengan inovasi baru, dan kita harus be grateful juga. Nah, ini yang menyongsong terhadap munculnya the new normal kondisi ke depan ini. Kemudian upaya untuk mengembalikan kinerja produktivitas ya di dalam era new normal dengan mencari peluang-peluang bisnis, Pak, ya, melalui strategi growth beyond the core. Ya, harus kita lakukan juga selain tetap fokus terhadap penugasan Jasara Harja sebagai pelayan masyarakat, di mana Jasara Harja diberikan tugas oleh pemerintah untuk melayani masyarakat khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang kita pastikan, dan sudah kami pastikan bahwa kami tetap punya satu kualitas layanan terhadap korban lalu lintas, dan alhamdulillah layanan yang kita berikan untuk korban meninggal dunia rata-rata secara nasional itu 1 hari 15 jam, Pak. Bisa kita sampaikan santunan kepada para ahli waris, dan itu semuanya dengan cashless, Pak. Jadi tidak ada lagi petugas kami bersentuhan dengan uang, dan itu kita lakukan juga untuk memotong dan bisa termanfaatkan dengan baik oleh para ahli waris korban. Demikian juga pembayaran biaya rawatan korban-korban yang ada di rumah sakit. Ini kami juga sudah lakukan dengan sistem overbooking. Dan ke depan yang selama ini tadi dengan human tax, bagaimana kita meneliti berkas-berkas biaya rawatan yang ada, ini ke depan kita sudah akan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bisa mentrasir, meneliti terhadap biaya-biaya sejak korban masuk sampai nanti dia meninggalkan rumah sakit. Nah, ini kita lakukan. Dan yang penting bahwa kita harus tetap awareness, kita harus kita tingkatkan, Pak. Jasara Harja sebagai pelayan masyarakat mewakili negara, dan juga sebagai BUMN, dan juga tergabung di dalam holding perasuransian dan penjaminan, kita memastikan bahwa inilah kehadiran negara untuk melayani masyarakat. Demikian, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Budi. Sekarang Pak Disdiawan, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak Primus. Jadi yang jelas memang kami mengalami penurunan produksi. Kemudian kontrak baru pun juga mengalami penurunan karena banyak honor yang menunda proyek-proyek baru. Kemudian cost meningkat memang saat ini karena ada kebutuhan-kebutuhan yang ditambahkan terkait dengan social distancing, yang menjaga jarak, ya, sehingga kami harus menambah khususnya di proyek-proyek kebiasaan juga ada cuci tangan, pakai masker. Nah, ini yang akan menambah. Tapi yang menjadi catatan kami adalah bahwa ini ada opportunity-nya juga. Jadi kami harus melakukan upaya efisiensi, ya, melakukan inovasi bagaimana dengan keterbatasan tenaga kerja ini kami bisa mengembalikan produksi tadi. Ya, sehingga diharapkan aktivitas proyek ini tidak mengalami penurunan secara rata-rata. Untuk ke depan ini kami harus lakukan itu. Kemudian untuk menjaga supaya produktivitas tetap ini, ya kami mendorong para khususnya untuk karyawan di office ini, kami mempunyai usia pekerja yang di bawah 45 tahun ini ada hampir 80%. Nah, ini yang kami minta para milenial ini juga untuk melakukan inovasi supaya produktivitas tidak menurun. Nah, dengan demikian nanti kami akan bisa mendapatkan efisiensi yang ini akan juga bisa mengurangi tambahan-tambahan kos yang kami alami tadi. Kemudian yang
menjadi catatan berikutnya adalah ya bahwa kebiasaan ini memang tidak mudah. Seperti bagaimana kami menerapkan penggunaan alat pelindung diri ya bagi para pekerja, bagi para tim proyek ini. Nah, dengan kebiasaan yang sudah ada itu kami harapkan ini juga tidak terlalu sulit, khususnya untuk para pekerja yang bagaimana bekerja dengan masker ini kan biasanya membuat riko lah kalau orang Jawa bilang. Kemudian mereka selesai bekerja, kemudian masuk ke mesnya, campnya harus mandi lebih dahulu, kemudian harus cuci tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan baru yang memang ya menjadi budaya. Tapi ini nanti kami kami kemas menjadi bagian dari persyaratan pada saat proyek mau mulai, perekrutan para pekerja, kemudian para vendor, mereka pun juga harus melatih para pekerjanya supaya mereka bisa disiplin dan taat melakukan itu dan paham tentang kondisi new normal ini. Ya, jadi kira-kira itu yang kami akan lakukan dan mudah-mudahan ini bisa membawa aktivitas di infrastruktur khususnya ini bisa kembali ke arah normal. Terima kasih. Terima kasih Pak Destiawan. Pak Solihin, silakan Pak Solihin. Terima kasih Pak Primus. Kami pikir dalam situasi seperti ini, Pak, pandemi seperti ini, itu kami di BUMN, BRI salah satunya Pak, itu harus sepakat dan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Jokowi, bahwa kita dalam pandemi ini harus sharing pain, Pak. Nah, bagaimana dengan BRI? Nah, sharing pain itu kalau bicara kami di BRI, Pak, itu adalah dalam kita melakukan restrukturisasi kredit yang jumlahnya juga cukup masif, Pak, gitu, Pak. Itu kalau bicara Himbara, Pak, Himbara itu kebetulan BRI sekarang kan ketua Himbara, Pak. Himbara itu sekarang sudah lebih dari 3 juta yang direstrukturisasi, Pak, dengan nilai ya di atas signifikan, di atas 300 triliun, Pak. Itu kan bagian dari implementasi kami mendukung Pak Presiden untuk konsep untuk sharing pain itu, Pak. Yang kedua, 3 juta nasabah. Iya, lebih dari 3 juta nasabah total Himbara, Pak. Total Himbara, Pak Primus. Yang kedua, sama disampaikan oleh Pak Destiawan juga tadi, Pak, bahwa selalu ada opportunity di sini, Pak. Tidak semua sektor itu terdampak oleh pandemi ini, Pak. Kami di BRI masih melihat bahwa ada sektor-sektor yang masih menarik untuk dilakukan pembiayaan. Jadi strategi kami tetap growth, Pak. Karena kami adalah BUMN tetap diminta untuk kontribusi. Tadi Pak Primus juga kami tetap diminta dividen gitu Pak ya, kontribusinya kepada negara. Jadi kami yang kedua tentunya untuk dalam bisnis kami tetap growth tapi selektif growth pada sektor-sektor tertentu yang dalam konteks manajemen risikonya masih termitigasi, masih bisa appetite-nya masih bisa kami terima Pak. Misalnya di pertanian, di kesehatan, obat-obatan dan sebagainya Pak. Dan yang ketiga, inline dengan spirit people first tadi Pak, itu kami kan gini Pak, teman-teman menyampaikan masalah efisiensi, kan kira-kira gini Pak Primus, ya. Semua biaya itu boleh diefisiensikan, yang nggak boleh diefisiensikan kan biaya tenaga kerja Pak. Ya. Dalam konteks misalnya kami tidak ada dalam kondisi sesulit kayak gini Pak, itu kami tetap memperhatikan kesejahteraan dari pekerja. Artinya bayar gaji full ya karyawan itu, tidak ada pemotongan gaji. Gaji dan hak-hak yang lain lah Pak Primus. Kami bayarkan sesuai dengan komitmen Pak. Ya. Gitu, Mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bob. Nanti Pak Alex Denny yang terakhir Pak, kesimpulan Pak. Nah, silakan Pak Bob, silakan. Baik Pak. Oke Pak. Tadi memang saya belum singgung, tapi mungkin saya akan berangkat dengan bahwa semua perusahaan itu key suksesnya itu adalah 2 hal Pak, fondasinya, people dan IT. Tadi udah disebut oleh Bapak-Bapak sekalian. Nah memang kemudian di sisi konteks people ini betul seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian, itu menjadi satu hal yang juga menjadi fokus kami. Dan kemudian adalah salah satu merupakan bagian culture atau attitude bahwa teman-teman di BNI people itu adalah nomor 1 tuh mereka itu peduli. Nah, konteks peduli mungkin ini sedikit mundur ke belakang, bahwa waktu Indonesia itu belum disebutkan COVID. COVID itu dinyatakan sebagai masuk ke Indonesia itu di awal Maret, dan Presiden menyatakan tanggal 15 Maret itu sebagai bencana nasional. Itu tuh di akhir Februari,
atas kepedulian para people di BNI, BNI itu sudah menyumbangkan sekitar 160.000 masker ke para TKI di Hong Kong. Karena pada saat itu Hong Kong dan daerah sekitar yang sudah kena COVID duluan, mereka krisis masker. Nah kemudian karena kami berada di sana, kami kemudian menyumbangkan hal tersebut. Sejalan dengan culture tersebut, Pak, mungkin pada saat kemudian kemarin kita membagi THR, dengan kesadaran pegawai tersebut, menyumbangkan sebagian THR tersebut untuk mendonasikan untuk korban COVID. Ya, silakan Pak Bob. Itu sekitar 100 full yang didonasikan untuk korban COVID. Ya. Tentu, ya. Nah, itu kira-kira kemudian untuk aspek kesehatan dan aspek ketahanan pangan dengan berbagai macam governance-nya. Nah, tetapi yang mau saya konversi berikutnya bahwa pada saat kondisi krisis tersebut, ada kaidah yang kemudian kami tanamkan dari aspek people dan khususnya leader, itu ada 5C, yaitu tetap kemudian calm, kemudian clarify atau clear tujuannya kemana, dan kemudian kita tetap care, dan kita turun konsisten, sedang tetap confident. Hal tersebut yang kemudian akan dilihat oleh para pasukan kami. Nah untuk itu, para direksi dan manajemen level atas itu turun ke bawah dan memberikan hal-hal mengenai bagaimana kemudian culture itu kemudian juga dibangun. Karena di situ juga turun dengan protokol yang aman, karena menyadarkan bahwa ini sekarang juga dengan satu pola kerja yang berbeda. Nah, kemudian dari sisi konteks tersebut, waktu kita sekarang itu sekitar work from home-nya mungkin sekisaran tinggal 12%, tapi secara keseluruhan sebelumnya itu di bank, karena memang tetap beroperasi, itu sekitar 30-40%. Yang juga kemudian kita perhatikan, walaupun para people ini work from home, kita ukur produktivitasnya. Kita ada yang kita sebut namanya DGHC. Maka ada protokol, walaupun work from home, itu ada 5 step yang harus dilakukan. Nomor 1 adalah absen, nomor 2 adalah bikin declare kesehatannya, nomor 3 adalah kemudian bikin daily plan, nomor 4 adalah kemudian melakukan meeting-meeting secara virtual yang kemudian direportkan, dan kemudian nomor 5 dia melakukan report harian. Hal tersebut adalah untuk membangun culture secara berkesinambungan, walaupun dia work from home, itu tetap produktif. Ya. Nah, kemudian dari sisi konteks cost efisiensi, kami di HC Cost memang secara terus terang ada efisiensi di situ. Tetapi tidak ada pemotongan gaji, tidak ada karyawan yang dirumahkan, dan tidak ada pemutusan hubungan kerja. Tetapi apa yang kemudian kami lakukan terhadap efisiensi di HC Cost itu karena pola kerjanya sudah menjadi baru, new normal. Artinya sekarang kemudian kerja dari rumah itu kemudian sudah efisien. Kemudian alat-alat dokumentasi itu tidak harus physically tapi menggunakan elektronik. Tidak ada kemudian lembur. Kemudian tidak ada juga kemudian perjalanan dinas yang sementara ini kemudian coba dibatasi. Nah, hal tersebut itu menurunkan biaya-biaya sekitar sampai 15%. Tapi at the same time, sebagai satu kompensasi untuk new normal, protokol, kami menyiapkan shuttle, transport yang kemudian lebih untuk melindungi agar mereka melakukan protokol social distancing. Kemudian kita menyiapkan makan yang kemudian secara dikoordinir itu disiapkan oleh kantor agar tidak keluar berkeliaran sehingga tidak masuk kepada kekerumunan. Hal tersebut akan memang sedikit menaikkan cost, tetapi netnya efisiensi 15%, nambah 4%, netnya sekitar 11-12% itu yang kemudian terjadi dari sisi konteks efisiensi. Kemudian dari sisi opportunity business seperti tadi bahwa karena kebetulan tagline kami itu adalah sejak 2 tahun lalu itu adalah BNI itu digital, maka thanks to COVID bahwa ini secara tidak langsung di-enforce bahwa jualan kita itu adalah prioritasnya produk-produk digital. Selama periode sampai April sampai Mei ini, transaksi layanan elektronik itu meningkat sebesar 31%. Untuk BNI Mobile Banking itu naiknya 84,4%.
Dan kemudian untuk cash management yang digunakan untuk banking, business banking, itu kira-kira naik 55%. Nah, ini merupakan strategi dan opportunity kita yang mungkin coba kita ambil. Kira-kira begitu Pak Primus untuk gambarannya BNI. Terima kasih. Ya Pak. Boleh setengah menit Pak Randi sebelum saya ke Pak Alex. Pak Randi, ada yang bisa di-share Pak Randi? Sebelum saya ke Pak Alex. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang khusus untuk Jamkrindo mungkin agak sedikit spesifik Pak, karena 70% dari pekerja kita itu termasuk milenial Pak. Jadi begitu kita atur mereka untuk work from home, itu relatif malah quote-unquote waktunya mereka malah lebih fleksibel, hasilnya jauh lebih tinggi. Kita menemukan banyak cara baru untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga kalau tadi Pak Primus nyeletuk bahwa biaya naik, kita melihat bahwa ada efisiensi yang meskipun kita geser untuk biaya kesehatan karyawan, tetapi benefit dari pekerjaan ini mereka sangat enjoy sekali. Jadi sekarang kita menemukan the new way of doing business di dalam, karena karyawan kita sangat responsif untuk menyikapi sesuatu yang baru. Yang penting saya bisa menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini yang kita eksplor terus, Baik, lalu bagaimana kita menyikapi sedikit bahwa dari sisi bisnisnya, saya kira di sini hadir dari UAS kita, ada teman BNI, teman BRI, teman Jasa Raja. Yang pertama memang kita optimalisasikan bagaimana kita bisa bisnis sinergi dengan BUMN, karena kita ada di penjaminan. Lalu kemudian bagaimana kita mengoptimalkan lagi bisnis-bisnis yang sekarang ada bersama teman-teman perbankan. Dan krisis ini membuat opportunity baru kita melakukan bisnis yang mungkin saya juga tidak bisa jelaskan di sini secara detail. Tetapi banyak opportunity baru yang kita bisa explore dan itu bisa mengkompensasi kemarin yang kita turun. Dan itu kita akan explore terus sehingga kita masih merasa bahwa tahun ini kita masih bisa mengejar dan mengoptimalkan kerjasama juga dengan sinergi BUMN bersama teman-teman BUMN. Baik Pak Randi. Itu. Terima kasih. Silakan Pak Alex Pak, menyimpulkan Pak. Bapak sudah mendengar semuanya. Baik, terima kasih Pak Primus. Memang di awal-awal krisis tentu saja prioritas kita tadi sudah disampaikan memproteksi people terlebih dahulu. Jadi 3 bulan pertama memang fokus kami adalah memastikan people kita terproteksi, termasuk customer, pelanggan, dan lain-lain. Tetapi pada saat yang sama, Pak Menteri sudah instruksikan kepada kami juga untuk memanfaatkan momentum ini untuk mengakselerasi transformasi BUMN. Jadi para wakil menteri yang memegang portofolio bisnis diminta segera melakukan konsolidasi dan akhirnya kemarin Pak Menteri sudah umumkan dari 27 cluster bisnis sekarang tinggal 12 cluster bisnis. Dan cluster bisnis ini basisnya adalah value chain dan ekosistem. Sehingga bisnis kita makin lama value added-nya bisa makin baik. Kami di function, Bu Nawal Nelly di function keuangan juga diminta menyegerakan restrukturisasi keuangan BUMN. Itu memanfaatkan momentum ini. Dan saya juga begitu di SDM, diminta oleh Pak Menteri juga mengakselerasi transformasi human capital. Sehingga momentum ini kita gunakan dengan baik untuk berbenah. Pada saatnya kemudian iklim sudah mulai membaik lagi, kita bisa lari lebih kencang. Dan harapan ini juga menjadi acuan bagi kawan-kawan di BUMN untuk meredefinisi, mereview RKAP 2020 dan seterusnya, sehingga 2021 berharap ekonomi kita bisa diperkuat dengan BUMN yang juga semakin kuat. Demikian Pak Primus, terima kasih atas kesempatan. Pemirsa, kita sudah mendengar dari 6 narasumber kita, nada dasarnya adalah optimisme, optimistis. Karena bagaimanapun juga, kita dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita harus bisa hidup di situ. Dan para narasumber mengatakan mereka memimpin perusahaan mereka, karyawan mereka agar bisa bekerja menerapkan protokol kesehatan, tapi dengan hati gembira. Nah, itu yang penting. Semua karyawan bekerja dengan kegembiraan, dengan bahagia. Menerapkan protokol kesehatan. Pakai masker tidak stres. Suruh cuci tangan sering-sering tidak stres, jaga jarak tidak stres. Itu luar biasa. Dan kemudian yang ketiga adalah mereka berusaha agar hidup sehat ini sesuai dengan protokol kesehatan menjadi culture baru. Jadi menjadi kebiasaan baru.
Jadi kita memasuki normal baru dengan perilaku baru, dengan budaya baru, dan mereka yakin BUMN tahun ini mempersiapkan diri dengan baik sehingga tahun depan bisa cepat bangkit ketika COVID kita sudah mereda. Terima kasih kepada narasumber kita. Pertama kepada Pak Alex Denny, Deputi Kementerian BUMN Bidang SDM. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Primus. Kemudian terima kasih kepada Pak Bob Tiasika Ananta, Direktur Human Capital dan Kepatuhan dari PT BNI Tbk. Pak Bob. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ahmad Solehin Lutfianto, Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pak Solehin, terima kasih. Terima kasih Pak Primus. Terima kasih kepada Pak Destiawan Suwarjono, Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk. Pak Desti. Terima kasih Pak Primus. Ya. Terima kasih kepada Pak Budi Raharjo, Direktur Utama PT Jasa Raharja. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Primus. Dan terima kasih kepada Pak Randi Anto, Direktur Utama PT Jamkrindo. Terima kasih Pak Primus. Pemirsa, demikianlah Zoom kali ini dan kita jumpa kembali pada Zoom Beat Primus pada masa akan datang. Waktu saya kembali ke Pak Rolando. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak semuanya Pak. Ya baik, terima kasih Pak Primus. Dan demikianlah Zooming with Primus dengan tema Jurus BUMN Hadapi New Normal. Saya Rolando Sambuaga, selamat menikmati acara-acara kami selanjutnya.